Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 11 Desember 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pribadi Paling Bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ke-48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Mu, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tolonglah kami agar kami punya konsep tentang berbahagia secara benar di dalam terang kebenaran firman Allah, sehingga kami bisa hidup menjalaninya juga dengan benar. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada sahabat seperjalanan apa ciri-ciri daripada orang yang paling berbahagia, maka kita akan menyebut banyak aspek. Tetapi yang sangat utama biasanya itu di aspek finansial. Yang kedua adalah di aspek keluarga. Aku bahagia kalau keluargaku rukun. Aku berbahagia kalau aku tuh bisa dicintai, diterima. Namun juga aku berbahagia kalau aku memiliki keamanan secara finansial, keamanan di dalam segala sesuatu. Dan kemudian sahabat seperjalanan pun akan menyebut aku berbahagia kalau aku selalu diberikan badan yang sehat. Ada juga yang menjawab, aku berbahagia kalau apa yang aku perjuangkan pada akhirnya berhasil dan sukses. Sahabat seperjalanan, kalau bahagia-bahagia itu yang disebutkan tadi seluruhnya itu, lalu ditanyakan kepada Allah. Kalau kita bisa bertanya kepada Allah dan Allah menjawab, ya Allah, ya Tuhan, ya Kristus, ya Roh Kudus, apa yang paling berbahagia menurut Engkau ya Tuhan, yang kami sembah, yang kami agung, yang kami muliakan? Apa yang buat Tuhan itu yang paling berbahagia? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, catatan-catatan adalah berbahagia yang ditunjukkan kepada manusia. Seperti dalam Injil Matius pasal ke-5, berbahagialah, berbahagialah. Itu disebut sebagai golden rule. Namun apa yang paling berbahagia buat Allah? Yang paling berbahagia buat Allah adalah kalau kita bisa menjawab dan disingkatkan dalam kalimat pendek, adalah kita tidak masuk ke dalam sebuah jurang kebinasaan. Kita tidak masuk ke dalam kematian kekal. Kurang lebih seperti demikian sahabat seperjalanan. Kalau diringkaskan dalam sebuah kalimat, apa yang paling berbahagia buat Allah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tidak pernah terputus. Itu yang paling berbahagia. Di dalam rangka supaya hubungan manusia itu tidak terputus, maka Tuhan kemudian masuk melalui pintu-pintu. Salah satunya adalah melalui kandungan daripada Ibu Maria, wanita yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Sesungguhnya ini proses yang lebar, yang besar menjadi sempit. Proses Tuhan yang berada di dalam kedudukan tertinggi harus datang ke dalam dunia. Tetapi itulah yang membahagiakan buat Allah. Sebuah perjuangan dan upaya agar setiap kita masing-masing sahabat seperjalanan manusia, dari mulai yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, pada akhir zaman mungkin yang kelahiran yang terakhir. Siapa dia yang kelahiran terakhir? Hanya Tuhan yang tahu. Itu tidak ada satupun yang terputus hubungannya dengan Tuhan. Dalam nyanyian pujian Maria, Maria kemudian merasakan kebahagiaan itu selain yang pertama, bahwa kandungannya dipercayai untuk melahirkan seorang juru selamat. Namun kebahagiaan Maria yang kedua, tatkala melihat nyanyian pujian Maria dari ayat 46 sampai dengan ke-56, apa yang dikatakan? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang
Keturunan akan menyebut, seluruh keturunan akan menyebut, aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah doa Maria. Itulah pujian dan doa daripada Maria yang disampaikan dan dituliskan di dalam firman Allah. Apa yang membahagiakan buat Maria? Yaitu bahwa Tuhan mengembalikan kembali semua yang tercerai. Orang yang diceraikan karena kesombongan, orang tercerai terputus dari Allah karena kekayaannya menggelapkan mata, dan firman Tuhan katakan, semuanya itu akan direkatkan kembali, dikembalikan kepada Allah. Karena natur manusia itu tidak bisa hidup tanpa terhubung dengan Tuhan. Sewaktu setiap kita masing-masing terlepas dari Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan, maka berakhirlah seluruh kehidupan kita. Kita akan meninggal sewaktu Tuhan memutus kehidupan. Kita akan masuk ke dalam kematian kekal sewaktu kita yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi berkat Allah itu tidak pernah diputuskan, selalu sampai, selalu mengalir. Tetapi siapa yang memutus berkat itu? Yaitu diri kita sendiri. Sewaktu kita menjalani kehidupan ini seperti yang firman Tuhan katakan, kita setelah berkuasa lupa Tuhan, kita setelah kaya lupa Tuhan, kita setelah berhasil lupa Tuhan. Proses lupa Tuhan adalah proses kita memutus hubungan diri sendiri dengan Tuhan, sekalipun Tuhan tidak pernah memutus hubungan dengan kita. Upaya yang terus dilakukan, kita terputus dari Tuhan, Tuhan mencari terus. Seperti domba yang sesat, berapa kali kita tersesat, seberapa banyak juga Tuhan akan terus mengambil dan mencari kita, menemukan kita, memangkunya kembali, mengembalikan kembali dalam sebuah hubungan yang lekat dengan Allah. Sungguh luar biasa. Tuhan itu ditolak berkali-kali, ditinggalkan berkali-kali. Sejumlah itu juga Tuhan terus mencari kita dan mengasihi kita, mengembalikan kita ke dalam jalannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan Desember, suasana Natal, Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, mari kita belajar untuk merenungkan kehidupan setiap kita masing-masing. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih banyak terputus hubungan dengan Tuhan, atau lebih banyak pribadi yang terus melakukan sebuah relasi yang intim bersama dengan Allah, di dalam doa, di dalam perenungan firman, menghidupi firman, dan kemudian meneladani Kristus dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat studi, di sekolah, di tempat kuliah, di dalam rumah tangga. Bahkan sewaktu kita sendirian pun, kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada banyak perbuatan dosa justru di dalam kesendirian. Tidak ada yang tahu, hanya dirinya yang tahu, Tuhan dan yang tahu, dan setan yang tahu. Namun sewaktu terus membangun hubungan yang intim dengan Allah, maka tidak ada satu jeda waktu di mana kehidupan menjadi terputus daripada Tuhan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang berbahagia. Kalau Maria terlahir Kristus dari kandungannya, dan Maria menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik dia. Demikian juga kita, sahabat seperjalanan, jangan sampai hubungan kita terputus dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan Tuhan yang tertinggi. Kita tetap ada di dalam tangannya, hidup di dalam jalannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan terus membangun hubungan dengan kami, agar kami tidak terputus dari Tuhan, dan kami pun berjuang untuk terus melekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.